Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Dengan cepat Xiaoyan melihat sekelilingnya untuk melihat apakah ada sebuah bintang di dekatnya. Jika dia dapat menemukan salah satu anggota keluarga dari dunia ini dan bertanya, mungkin Xiaoyan akan mendapatkan petunjuknya. Meskipun informasi yang diberikan oleh nomor 3 cukup detail, namun dalam arti yang sebenarnya tidak terlalu besar. Bahkan bukan informasi inti di dalamnya. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak mengenal siapapun di dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno. Jadi Xiaoyan harus memulai mencari kenalan dengan orang dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno. Karena situasi saat ini tidak sesuai ekspektasinya. Xiaoyan mengurutkan kening, kemudian memasukkan peta bintang dan slip giok ke dalam cincin penyimpanannya. Bagaimanapun, Xiaoyan hanya tahu sedikit tentang informasi dunia ini. Jadi adapun situasi yang sebenarnya terjadi di dunia dewa abadi kuno dan dewa iblis kuno, Xiaoyan masih harus menjelajahinya sendiri. Lagi pula kekuatan kehampaan di dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno ini sebenarnya jauh lebih kecil daripada kekuatan kehampaan di dunia sensi. Jadi secara alami dia bisa terbang tanpa menggunakan bahtera. Namun seharusnya hal semacam ini tidak terjadi. Saya tidak tahu apakah situasi ini karena perlindungan pohon dunia rusak. Sambil berpikir, Xiaoyan bergerak maju secara perlahan, tapi dia tidak terburu-buru. Tepat ketika Xiaoyan sedang terbang perlahan, tiba-tiba dalam kehampaan dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno, beberapa pelangi panjang menyapu dengan sangat cepat, dan itu adalah 4 sosok yang sedang terbang dengan cepat. Mereka terdiri dari 3 pria dan 1 wanita. Mereka semua terlihat seperti orang dewasa yang masih muda. Jelas dengan kekuatan Xiaoyan sekarang, dia dapat mengetahui kultivasi mereka hingga batas tertentu. Dan keempat orang ini memiliki kekuatan. Di antaranya 3 pria di tanah dewa pertarungan puncak bintang 9, dan 1 lagi adalah sosok wanita yang mencapai langkah pertama keabadian kaisar. Meskipun wanita ini memiliki penampilan wajah yang cukup cantik, dengan wajah yang indah dan berkulit putih, terutama sepasang kaki panjang yang paling menarik perhatian. Namun wanita ini memancarkan rasa dingin dalam dirinya. Dan untuk penampilan ketiga pria itu, mereka terlihat biasa saja, tetapi memiliki fitur wajah yang muram dan mereka terus melihat ke belakang. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah saya membuang bunga hantu ini? Jika tidak, lebah iblis bersayap 6 ini pasti tidak akan melepaskan kita. Jika kita terkena sengatannya yang beracun, saya khawatir kita akan mati seketika. Salah satu pria itu berkata sambil ketakutan. Matanya tampak ngeri saat melihat banyak lebah bersayap 6 yang mengejar mereka, yang memiliki ukuran tubuh puluhan kaki. Jelas alasan lebah beracun bersayap 6 mengincar mereka adalah karena salah satu dari mereka memetik bunga hantu milik para lebah beracun. Bahkan jika Anda membuang bunga hantu itu, mereka juga akan mengejar Anda. Saat ini sebuah suara keras dan tajam terdengar dari belakang keempat orang itu, dan sumber suara tersebut berasal dari tempat yang gelap, yang merupakan sarang lebah beracun bersayap 6. Sarang itu dipenuhi lebah beracun bersayap 6 seukuran manusia, tetapi ketika suara itu keluar, keempat sosok itu langsung bergegas dengan kecepatan penuh. Namun meskipun kecepatan mereka cukup cepat, tetapi jika wanita itu tidak menggunakan kekuatan abadinya untuk menyerang dari waktu ke waktu, untuk memblokir lebah beracun bersayap 6 di belakangnya, saya khawatir mereka sudah lama terjebak oleh kerumunan lebah ini. Oleh karena itu, wajah wanita ini semakin pucat karena kelelahan. Bagaimanapun kekuatan wanita ini hanyalah langkah pertama di keabadian kaisar. Jadi ada banyak lebah beracun di belakang mereka yang semakin mendekat.
Dan tidak butuh waktu lama hingga akhirnya lebah beracun bersayap 6 ini menyusul mereka. Sehingga lebah beracun bersayap 6 ini langsung berbaris untuk mengepung keempat orang ini dari segala arah. Pada saat ini, Xiaoyan sedang melihat dari kejauhan dan ada ratusan lebah beracun bersayap 6 yang besar ini yang hampir menenggelamkan sosok keempat orang tersebut, sehingga Xiaoyan tidak dapat melihat dengan jelas sosok keempat orang tersebut. Namun jika dilihat keempat orang ini sebelumnya, mereka mengenakan pakaian yang sama, yang menunjukkan mereka berasal dari keluarga yang sama, karena ada tulisan jin tertulis di dada kanan dan atas tubuh mereka. Pada saat yang sama, beberapa sosok lebah beracun bersayap 6 terlihat sedikit meringkuk, kemudian menyengat beracun segera dilepaskan. Itu seperti anak panah yang lepas dari busurnya dan bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan satu penyengat ini, mungkin jika mengenai tubuh musuh, itu dapat langsung membunuh musuh yang lebih lemah. Namun seharusnya, jika lebah beracun telah kehilangan sengatnya, mereka akan mati. Tapi sepertinya lebah ini berbeda. Bahkan mereka akan memakan temannya sendiri, dan tentu saja mereka juga akan memakan mangsa yang terbunuh oleh alat penyengat beracun miliknya. Oleh karena itu, lebah beracun bersayap 6 ini sangat menakutkan, sehingga keberadaannya juga sangat terkenal di dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno, sehingga kebanyakan orang tidak berani memprovokasi mereka. Saat ini, melihat lebah beracun menyerang, dengan cepat ketiga pria dan satu wanita itu mengambil tindakan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Keempatnya mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan. Namun karena jumlahnya terlalu banyak, mereka masih tidak memiliki cara untuk keluar. Jadi seiring berjalannya waktu, konsumsi kekuatan keempat orang tersebut semakin besar. Sekarang mereka tidak banyak memiliki pil obat pemulihan yang tersisa ramuan, dan hanya bisa mencoba menggunakan berbagai metode yang tersisa. Tapi itu masih tidak berpengaruh sama sekali. Bagaimanapun, lebah beracun bersayap 6 paling takut pada nyala api. Saya telah mengirimkan pesan untuk meminta bantuan keluarga saya, namun tempat ini cukup jauh dari bintang ungu. Jadi kita hanya bisa bertahan sampai bala bantuan dari keluarga datang. Bagaimanapun, keluarga saya pasti akan mengirimkan orang untuk menyelamatkan saya. Wanita itu mengerutkan kening dan berteriak dengan keras, tapi ekspresinya juga sangat jelek, karena kekuatannya terkuras paling cepat. Mungkin jika wanita ini tidak berada di keabadian kaisar, saya khawatir mereka telah dikepung oleh lebah beracun ini untuk waktu yang lama. Sehingga keempatnya sudah dicabik-cabik dan dimakan hidup-hidup. Tepat ketika melihat situasi mereka semakin buruk, keempat orang itu tampak murung, sehingga tak satu pun dari mereka yang berbicara. Karena meskipun ketiga pria itu mendengar wanita ini mengatakan itu, tetapi mereka semua mengetahui situasinya, bahwa kemungkinan bala bantuan tiba tepat waktu sangat rendah, sehingga mereka tanpa sadar merasakan keputusasaan di hati mereka. Anda tidak terlalu serakah memetik bunga hantu? Jika tidak, Anda tidak akan menempatkan saya dalam situasi berbahaya seperti ini. Sosok pria lain berkata dengan marah. Iya, ini semua salah saya dan saya minta maaf atas itu. Seorang pria yang memetik bunga hantu terlihat sangat menyesal. Berhentilah berbicara hal ini. Sekarang lebih baik kita berjuang bersama. Meskipun harus mati, kita akan mati bersama. Wanita itu berteriak dengan suara yang dalam dan mata tegas. Bagaimanapun dalam situasi seperti ini, tidak ada gunanya menyalahkan siapapun. Karena hanya dengan menyatukan kekuatan mereka, mungkin mereka memiliki peluang untuk bertahan hidup. Pada saat ini, di tengah ratusan lebah beracun ini, tiba-tiba ada pelangi panjang yang menyapu dengan sangat cepat. Pelangi panjang ini seperti bola api yang jatuh dari langit. Kemudian sebuah sosok muncul dari bola api, dan sosok itu adalah Xiaoyan. Karena Xiaoyan sangat penasaran saat melihat sekeliling dan menemukan keempat orang tersebut,
dikejar oleh lebah beracun ini. Seharusnya setelah Xiaoyan memasuki dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno, Xiaoyan telah mengunjungi banyak bintang dan alam. Namun tingkat alam dan bintang ini sangatlah rendah. Bahkan yang terkuat hanyalah dewa pertempuran. Jadi Xiaoyan merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula tidak ada gunanya Xiaoyan terus bertanya. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak berhenti dan segera pergi untuk menemukan alam dan bintang lainnya. Melalui peta bintang, dia menemukan ratusan lebah beracun ini, sehingga menarik perhatian Xiaoyan. Karena dia melihat 4 orang yang terperangkap di dalam lebah beracun ini. Setelah kemunculan Xiaoyan, sepertinya di bawah tatapan Xiaoyan, sepertinya ratusan lebah beracun ini sangat ketakutan. Seolah-olah mereka bisa merasakan ancaman kematian dari Xiaoyan. Oleh karena itu, ratusan lebah beracun ini langsung menghadap Xiaoyan yang membuat keempat orang yang terperangkap di dalam langsung terkejut. Bahkan saking terkejutnya, mata wanita itu semakin berkedip karena dia dapat melihat dengan jelas nyala api samar yang tidak biasa muncul dari tubuh Xiaoyan. Sehingga sekilas mata indahnya melihat Xiaoyan selain melihat lebah beracun. Senior, saya berasal dari keluarga Jin. Saya harap senior mau mengambil tindakan untuk menyelamatkan kami. Dan saya pasti akan berterima kasih kepada Anda. Salah satu laki-laki berbicara terlebih dahulu. Sebelumnya, wanita ini juga memiliki keinginan sangat kuat untuk bertahan hidup. Jadi dia juga tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Oleh karena itu, matanya yang indah tiba-tiba menunjukkan kegembiraan setelah melihat kemunculan Xiaoyan. Jadi dia segera mengepakkan tangannya dengan hormat dan berkata dengan sangat tulus. Senior, saya adalah keturunan langsung dari keluarga Jin. Sekarang saya terjebak oleh lebah beracun bersayap 6 ini. Jika senior mau mengambil tindakan, keluarga Jin pasti akan berterima kasih kepada Anda. Mendengar itu, Xiaoyan menatap keempat orang itu dengan tenang, kemudian melihat ke belakang mereka karena lebah beracun terus berdatangan dan mengelilingi mereka. Tepat ketika keempat orang itu melihat dikelilingi oleh lebah beracun lagi, wajah mereka terlihat sangat jelek. Namun salah satu dari ketiga pria itu dengan cepat berteriak, Senior, kami memiliki 10 bunga hantu di sini. Saya harap senior menyelamatkan kami. Jika Anda bersedia, saya akan berterima kasih dan memberikan bunga hantu ini kepada Anda. Tepat ketika Xiaoyan mendengar bunga hantu ini, dia merasa seperti nama bahan obat. Meskipun Xiaoyan sedikit tertarik dengan bahan obat, tetapi dia belum pernah mendengarnya. Jadi dia hanya memiliki sedikit minat. Karena dia berpikir dalam pandangan matanya dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno ini terlalu asing baginya. Lagi pula tidak jauh di depan ada sebuah bintang yang agak besar. Jadi ada kemungkinan bahwa di belakang ratusan lebah ini ada keluarga yang memiliki kekuatan yang kuat. Jadi lebih baik tidak memprovokasi siapapun dan memanfaatkan waktu untuk memahami situasi terbaru di dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno sesegera. Mungkin 4 orang yang terjebak dalam kerumunan lebah beracun ini pada dasarnya tidak bisa melihat dunia luar. Saat melihat Xiaoyan tidak menjawab mereka, kecuali sosok wanita cantik ini. Ketiga pria itu menunjukkan kegugupan di mata mereka. Ada kilasan gelisah dan rasa takut tidak berdaya. Saat menghadapi serangan dari lebah beracun yang mengepungnya, wanita itu mengerutkan kening. Saya tidak hanya memiliki harta di cincin penyimpanan saya untuk diberikan sebagai imbalan untuk menyelamatkan kami. Namun sekarang saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Bahkan lebih mustahil lagi untuk menerobos keluar dari pengepungan ini. Apalagi menunggu bala bantuan datang, yang seharusnya ini sudah menjadi jalan buntu bagi saya. Jika senior bisa mengambil tindakan, maka saya... Namun sebelum wanita itu selesai berbicara, tiba-tiba suara Xiaoyan keluar. Apakah Anda tahu tentang Yu Muxin? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye.